Baik, selamat bertemu kembali dengan saya di pembahasan soal-soal bocoran TU SKD Kedinasan 2022 yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Nah, jadi seperti biasa soalnya itu di TU tidak jauh berbeda, hanya saja cara pertanyaannya itu yang sudah diupdate. Nah, seperti yang di UTBG kemarin, itu ada yang pakai kuantitas P dan kuantitas Q. Oke, langsung saja kita bahas ya. Nah, di sini dikatakan dia bahwa jawaban yang paling tepat dari pernyataan berikut adalah, jadi ini kuantitas X dan kuantitas si Y. Nah, katanya bahwa X itu, ini bilangan lah ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang pertama bulatnya aja dulu dijumlahkan atau dikurangkan. Berarti ini berapa ini? Berarti ini sama dengan ya 15 ya, ditambah ditambah ini 10, ini 5, semakan penyebutnya. Berarti ini 10 kita buat jadi kali 2 ya, maka atas 2 kali 2 maka menjadi 4/10 ditambah 3/10. Nah, itu dia. Berarti X yang berapa? 15 tambah 7/10. Kalau ada begini, dia langsung aja tempelkan 15 7/10. Nah, itu dia. Nah, Y nya juga gitu. Berarti Y berapa? 18 dikurang 3 berapa itu? 15 kan. Nah, ini buat K per 10 juga kan, berarti ini kali 2 ya, kan ini kali 2 berarti berapa dia? Berarti 8 per 10 dikurang 1/10, berarti Y sama berapa? 15. Langsung aja ini pecahannya ini, itu langsung aja boleh itu ya. 8 kurang 1 berapa? 7, berarti 7/10. Kalau kita perhatikan X dan Y gimana? Sama ya, berarti X sama dengan Y. Nah, itu dia, berarti cantik ya. Jadi boleh dia disederhanakan. Oke, berikutnya masih di numerik bilangan. Manakah hubungan kuantitatif berikut yang benar? Ya, hubungan kuantitatif yang benar berarti X, Y. Nah, kalau ada dikatakan berapa persen X dari Y, berarti X per Y ya. Berarti kalau ada kati dari di sini itu adalah kali ya. Ini kali. Itu dia. Berarti 16 2/3. 16 2/3 berarti persen dari 18 berapa itu? Berarti 3 kali 16 itu berapa itu? 48 kan? 48 ditambah 2 berapa? Ini kita rubah ke pecahan biasa dulu kan. Nah, 16 kali 3 itu kan 48, tambah 2 50. Berarti 50/3. Itu dia. Nah, per 100 dikali dengan 18 sama berapa? Kan gitu kan? Atau ini sangat 50/3 kali 100 dikali 18. Itu dia. Oke. Maka sama berapa nih? Mati 3 ke sini 6. 6 kali 5 itu 6 kali 5 berapa? 30. 30/10 ya, sama dengan 3. Oke, berarti X nya itu adalah 3. Y itu coba kita lihat, Y sama dengan bilangan menyatakan 40% dari, berarti 40/100 dari 25 kalikan bagi 25, 4 bagi 25 1. Berarti Y berapa? 40 dibagi 4 10 ya. Nah, ini Y, ini X. Nah, berarti kita lihat, apakah X lebih besar daripada Y? Salah ya. Apakah X sama dengan Y? Salah. Apakah 2X sama dengan 3Y? 2 kali 3 6. 3Y 30, salah. 3X sama dengan 3Y. 3X sama dengan 3Y. Berarti ini X-nya. Masukkan 3 kali 3 dengan 3 kali 10. Sama berapa? 9 dengan 30. Salah ya. Berarti inilah itu. Itu dia. 10X sama dengan 3Y. Coba kita lihat. 10X sama dengan 3Y. Berarti 10 kali 3 apakah sama dengan 3 kali Y-nya 10. Berarti 30 sama dengan 30. Benar ya? Nah, itu dia kira-kira. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut. Masih numerik. Nah, jadi kalau di sini dia kita perhatikan bahwa A itu 25%, B 15%, C 40%, dan D sisanya dari pernyataan berikut. Oke, ini 25, 15, ini 40, berarti dia berapa? 100 kurang jumlahnya ini semua. Ini tambah ini 40, tambah ini 80, berarti ini 20%.
ya kan, 20%. Nah, berarti X-nya itu berapa? X sama dengan A per B, 25% per 15%. Nah, mati persennya. Berarti sama berapa nih? X sama dengan 25 dibagi 5. 25 dibagi 5. Ini kita bagi 5. Berarti 5 per 3. Atau dia 15 bagi 5 kan 3. Nah, itu X dulu. Y sama berapa? C per D. C-nya 40. D-nya 20%. Berarti 40% per 20%. Sama dengan mati dulu persennya. Mati 4. Mati persennya kan, berarti sama kan Y sama 40 per 20 ya, 40 per 20. Kalau kita perhatikan di sini dia ini menjadi kita matikan ini menjadi 4 per 2 sama dengan 2. Nah, X sama dengan 5 per 3, Y sama dengan 2. 5 per 3 itu sama berapa? 1, 2 per 3 ya kan. Nah, dari sini ini kita bisa lihat bahwa X lebih kecil daripada Y. Nah, ini dia kira-kira. Apakah dari sini X lebih kecil daripada Y? Ada ya, itu dia kira-kira. Bisa ya. Oke, itu untuk soal kita. Oke, kemudian berikutnya masih numerik. Nah, jika A tambah B sama dengan 3 dan A kurang B sama dengan 2, oke, dua persamaan dengan dua variabel bisa dicari, variabel A dan variabel B-nya. Tetapi coba kita lihat yang ditanya, mana tahu itu nggak perlu dicari, tahu. Nah, coba ini kita lihat, si P itu apa? Sama dengan 2 kali 2 pangkat A kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat itu apa? Ingat kembali, A tambah B dikali A kurang B. A tambah B 3, A kurang B 2, berarti ini sama dengan 3 kali 2. Sama berapa? 2 pangkat 6. Sama berapa itu? 2 pangkat 6 itu. Berarti 64. Itulah si ini P. Nah, kemudian si Q. Berarti 16 4 kuadrat kan 16. 7 kuadrat itu berapa? 49. Berarti berapa ini? 50. Kemudian ini 65. Mana lebih besar? Ini kan? Berarti Q lebih besar atau P lebih kecil daripada Q. Nah, itu dia. Maka jawabnya adalah bulat. Bisa ya? Mudah. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat hubungan kuantitatif ya, hubungan kuantitatif antara berikut yang benar ya. X dan Y, A dengan B. A sebuah karung beras dengan 0,5 kuintal, 0,5 kuintal. B itu berisi 3 karung beras dengan berat 0,5 kuintal tiap karung. Ya kan? Ini 3, ini 1. Berarti apa? Berarti A lebih kecil daripada B. Nggak usah kita cari, nggak apa-apa. Ya kan? Nah, tapi karena pilihannya tidak ada, maka kita cari. Berarti A-nya berapa? 0,5 kuintal. 0,5 kuintal itu adalah 1 kuintal berapa? 100 kg. Berarti A berapa? 0,5 kali 100 adalah 50 kg. Inilah si A. Oke, si B. B itu sama dengan kotak yang berisi 3 yang berisi 0,5 kuintal atau 0,5 kali 100 kg. Berarti B sama berapa? 3 kali 50 kg. Maka B sama berapa? 150 kg. Nah, inilah dia kira-kira. Oke. Nah, 150 kg. Berarti B sama dengan 5 kg. 50 kg salah. A sama dengan B salah. A lebih besar B salah karena A lebih kecil kan, 50 kilo. B kurang A sama dengan 0,1 ton. B kurang A kita cari. Berarti 150 dikurang 50 berarti berapa? 100 kilogram. Kita cari tonnya berapa? Berarti kilogram per 1 ton berapa kilogram? 1000 ton. Berarti berapa ini? Ya, saya buat di sini ya. Sama berapa? Mati 20, mati 20 per 10. Berarti 0,1 ton. Oke, maka jawabnya adalah 22. Bisa ya? Oke, itu dia untuk soal kita yang nomor 5. Nomor berikutnya nomor 6. Ya, nomor 6. Di sana dikatakan bahwa Rudy mengendarai mobilnya dari kota X ke kota Y dengan kecepatan 75 km per jam dalam waktu 3 jam. Waktu tempuh Rudy jika ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan 100 km per jam. Oke, ini semakin jauh semakin lama enggak? Ya kan?
berarti logikanya adalah perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai itu ingat aja A1 B1 sama dengan A2 B2. Itu dia. Jadi kondisi 1 itu di kiri. Kondisi 1 di kiri, kondisi 2 di kanan ya. Kondisi 1 ini kondisi 2 ya. A itu adalah variabel di soal. Kalau di sini dia jarak dan kecepatan. Nah, katakanlah di sana dia kilometer. Waktu tempuh Rudi yang mengendarai mobil dengan kecepatan 100, berarti yang ditanya adalah waktu si Rudi kan. Kita misalkan X. Untuk mengendarai berapa? 100 kilo. Berarti waktunya ini jaraknya. Sama dengan di kondisi yang satu lagi berapa? 75 kg di 3 jam. Nah, duluan kita pakai lagi waktu tadi kan 3/75. Ya, ini 5 ya. Maka X berapa? Kali silang. 3/75 dikali 100 bagi 25 berapa nih? Dibagi 25 3, dibagi 25 ini 4. Berarti X sama dengan berapa ini? X sama dengan ini pun mati ya. Jadi 4. Itu dia. X-nya 4. Maka atau ini 4 jam ya. Itu dia. Nah, berarti kalau 4 jam itu berapa? X sama dengan 4 jam. Atau sangat 4 kali 60 menit. Berarti berapa ini? 240 menit. Oke, 240 X, Y 135. Ini 240. Berarti X lebih besar daripada Y. Nanti jawabnya lah. Nah, itu dia. Bisa kan? Oke, lanjut. Nah, yang di nomor 7 ini sudah perbandingan. Ya, sudah perbandingan, dikatakan di sana dia bahwa harga tanah di kota Bau-Bau seluas 500 meter kuadrat adalah 170 juta. Uang yang dikeluarkan oleh Pak Agus jika membeli tanah 240 meter kuadrat adalah berapa? Nah, semakin luas tanah yang dibeli semakin mahal ya, semakin besar, berarti perbandingan senilai ya. Oke, kita lihat dulu P-nya. Berarti si P ini berapa? Nah, kita lihat caranya bagaimana. Nah, 500 kalau sini 500 tadi kan rumusnya kan A1 perbandingan sini kan B1 dengan A2 B2. Kondisi 1 ini, kondisi 2 di kanan. A dan B ada variabel pada soal. Nah, 500 meter luas tanah per harganya. Berarti 170 juta. Itu dia. Sama dengan luas tanah per harganya. Kita misalkan X. Kan gitu kan? Nah, maka sama berapa ini? Nah, ini kita balikan ke atas. Ini bisa kita balikan ke atas, ini menjadi 170 juta per 500 sama dengan X per 240. Itu kira-kira. Oke. Nah, ini bisa kita hilangkan. Nolnya bisa mati ke sini 1, nol bisa mati ke sini 1. Jadi tak ada jutanya kan? Maka bisa kita peroleh bahwa 17 juta dikali dengan 24 per tinggal 5 di bawah tadi kan, sama berapa? X. Maka kita peroleh di sini, kalau kita bagikan berapa lah ini kira-kira? Berarti X sama dengan, kalau kita kalikan ini X sama dengan 81.600.000. Itu dia kira-kira. Nah, inilah si X. Itu dia. Si X dalam soal itu adalah P. Berarti P sama X. Nah, ini Q. Nah, ini Q. Maka P lebih kecil daripada Q. Beda 50.000 kan? Itu dia. Maka jawabnya adalah bola. Itu dia. Bisa ya? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Masih perbandingan juga. Nah, Ahmad berlari mengelilingi lapangan sepak bola dengan ukuran 110 meter sebagai 110 kali 90, berarti persegi panjang ya. Meter sebanyak 3 kali putaran. Oke. Nah, berarti keliling. Itu dia. Keliling kan? Nah, jarak yang ditempuh Ahmad ini berapa? Berarti 3 kali keliling. Karena 3 putaran kan? Berarti sama berapa? Ini kan 110, ini 90. Berarti sama berapa jaraknya nih?
3 kali keliling. Keliling itu adalah berapa? 2 kali panjang tambah lebar. 110 tambah 90. Ya kan? Sama berapa? 6 dikali 200. Maka sama berapa? 1200 kilometer. Nah, itu dia. 1200 meter. Kalau ini kan satuannya kan meter ya. Nah, meter. Jadi kalau di sini kan meter, berarti ini kalau ke kilo berapa? 1,2 kilometer. Nah, yang di ini 1,2 kilometer, hati-hati kita. Jadi 1,2 kilometer beda dengan 12.200 kilometer. Maka ini lebih kecil daripada si Q. Jarak tempuh aman lebih kecil daripada si Q. Maka jawabnya lah bola. Nah, kecuali tadi di sini koma 1,2 kilometer, berarti P sama dengan si Q. Oke, bisa ya? Nah, itu dia untuk soal yang perbandingan nomor 8. Oke, kita lanjut nomor 9. Ya, kita lanjut nomor 9. Nah, untuk memotong rumput seluas 1 hektar. Nah, hati-hati, ini tanda ini, 1 hektar ini. Dapat dikerjakan oleh 2 orang selama 5 hari. Berapa orang dibutuhkan memotong rumput seluas 3 hektar? Nah, ini 3 hektar kan. Selama 10 hari kerja. Gini aja. Nah, contohlah mengerjakan 1 hektar gitu kan. Nah, kalau semakin sedikit orang yang mengerjakan makin lama nggak? Makin besar nggak harinya? Makin besar ya. Nah, itu dia perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, ingat, itu adalah A1, B1 sama dengan A2 kali B2. Ini kondisi 1, ini kondisi 2. A dan B adalah variabel yang terdapat pada soal. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat, kerjakan dulu yang 1 hektar. Ya, 1 hektar dulu kita kerjakan. Oke, kita kerjakan 1 hektar. Nah, kalau 1 hektar itu dia untuk memotong rumput dikerjakan 2 orang selama 5 hari. Berarti 2 kali 5. 2 orang 5 hari sama dengan berapa orang? Misalkan X selama 10 hari. Oke, kita anggap 1 hektar dulu ya. Maka 2 kali 5 per 10 sama dengan X. Berarti X sama berapa? 1. Berarti 1 orang lah 1 hektar. Dan selesai 10 hari. Kalau 2 hektar kali 2. Kalau 3 hektar maka 3 hektar berapa? Maka 3 hektar itu sama dengan 3 kali X. Dengan 3 kali 1 sama dengan 3 orang. Itu dia. Jawabnya lah N. Bisa ya? Oke, itu dia untuk perbandingan. Oke, kita lanjut soal nomor 11 perbandingan. Seorang penjahit menerima pesanan baju ya untuk 280 anak. Berarti ini volumenya. Berarti makin sedikit orang yang mengerjakan makin lama, makin banyak orang mengerjakan berarti makin banyak, makin sedikit harinya, makin cepat. Maka di sini perbandingan berbalik nilai ya. Berarti berbalik nilai A1 B1 dengan A2 B2. A1 itu 1 orang penjahit. Variabelnya di sini dia sama hari. Berarti 1 dikali 42 sama dengan X orang dikali 7 hari, 1 minggu. Berarti 42 per 7 sama dengan X. Berarti X sama dengan 6. Berarti 6 hari lah dia selesai. Ya, berarti si P sama dengan 6. P6, Q6, berarti P sama dengan Q. Maka jawabnya apa? P sama dengan Q, atau ini pindah ke kiri. P kurang Q sama dengan 0. Ya kan? Maka jawabnya adalah dodol. Bisa ya? Oke, soal terakhir. Ini prediksi aja, jaga-jaga untuk perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau di sini saya buatkan dia itu berupa prediksi. Suatu pekerjaan diselesaikan 30 orang dalam 40 hari. Pada hari ke-15 dan ke-16 berhenti bekerja karena cuaca. Dan mulai pada hari ke-25 ada 3 orang pekerja tidak masuk karena sakit selesai selama 3 hari. Jika setelah itu semua pekerja bekerja seperti semula, maka berapa hari keterlambatan pekerjaan tersebut? Nah, ini makin banyak yang bekerja makin cepat ya. Nah, berarti di sini berbalik ini berarti A1 B1 dengan A2 B2. Nah, kita buat aja begini karena ini adalah per kasus. Nah, saya buat begini dia. Nah, di sini hari, banyak hari, di sini banyak pekerjaan, di sini hasil kalinya. Nah, normalnya ini dia 30 orang selama 40 hari. Kalau kita kalikan berapa ini? 1200. Oke, 1200. Nah, sekarang kita analisis dulu kasus-kasus yang terjadi di proses pengerjaan. Nah, katanya di hari ke-15 dan ke-16 ada trouble. Berarti selama 14 hari
sebelum terjadi itu tetap 30 orang yang bekerja kan. Kita kalikan ini berarti berapa nih? 3 kali 4 12. 1 kali 3 berarti 420. Nah, itu dia. 420. Nah, kemudian selama 2 hari itu kan, nah, itu dia. 14 berarti 2 hari itu berhenti bekerja karena cuaca. 15 dan 16. Berarti ada 2 hari tidak ada yang bekerja. Berarti berapa ini? Kalikan 0. Nah, kemudian bekerja lagi sampai hari ke-25. Berarti ini hari ke-16 kan? Sampai sini kan? Hari ke-17 sampai hari ke-25 berapa hari itu? Berarti 25 sampai hari ke-24. 24 kurang 17. 7 tambah 1 berarti 8 hari. 8 hari dia yang bekerja 30 orang, udah normal di situ kan? Nah, sampai situ dia. Berarti 8 kali 3 240. Nah, kemudian tanggal 25, semenjak tanggal 25 ada 3 orang sakit selama 3 hari. Nah, berarti 3 hari berkurang 3 orang yang bekerja, berarti 27. Kalau kita kalikan ini berapa? 1, 2 kali 3 6 tambah 2 81. Nah, setelah itu normal. X hari nggak tahu lagi kita kan, tapi 30 orang. Nah, ini kalau kita kalikan 30 X. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan. Coba kita jumlahkan. Nah, yang jumlahnya ini harus sama dengan 1200 yang ini. Normal. Berarti coba kita buat 420. Kita jumlahkan ini semua ini. Berapa ini kalau kita jumlahkan ini? Ini ya, jumlahkan semua ini. Berarti 420 tambah 240 680. 680 tambah 80 berarti 741 ya kan? 741 ditambah 30 X sama dengan 1200. Berarti kita peroleh di sini 30 X sama dengan 1200 dikurang 741 berapa itu kira-kira? Kalau dikurang 700 berarti 500. 500 dikurang 40 berarti 460. 439 ya, 439. Maka X berapa ini kalau kita bagikan? Berarti dapat dia 43 dikali 3 ini dapat 1 ya, 3 berarti 13 dapat 4 ya kan, 3 4 berarti 14 12 19 berarti ini koma ini 6. Oke, ini hari. Oke, kita genapkan. Ini bisa kita genapkan menjadi bahwa X itu sama dengan berapa itu? 15 hari ya, 15 hari. Nah, kalau kita buat ini 15 hari. Oke, maka kita jumlahkan berapa itu semuanya? 14 tambah 2 tambah 8 tambah 3 tambah 15. Berarti 10 24 27 27 tambah 45. Berarti berapa itu? Ini kan 10 24 27 37 42. Berarti ini menjadi 42 hari. Tadinya harus 40 kan? Yang ditanya apa? Keterlambatan pekerjaan. Berarti berapa keterlambatan pekerjaannya? 2. Nah, itu kira-kira ya. Oke, itulah kira-kira untuk soal yang seperti nomor 11. Oke, baik semuanya, itulah dulu pertemuan kita di video ini. Boleh kalau kurang paham boleh diulang-ulang atau ditanya di kolom komentar. Oke, semoga sukses di ujian kedinasan di tahun 2020. Terima kasih, selamat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya.